Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah juga telah melimpahkan kepada kita dua nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sempat, nikmat waktu luang, dan nikmat sehat. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat itu pula kita masih bisa berkumpul di acara ini, ya, acara melingkar yang insya Allah ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, terutama para pemuda. Masya Allah ya, ini generasi para penerus bangsa. Insya Allah di momen kali ini saya akan sedikit membahas masih tentang kepemudaan ya, karena ini pas sekali dengan tema teman-teman. Apalagi sebentar lagi kita akan beranjak dari tahun yang akan kita tinggalkan, ya, menghadapi tahun baru. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah kira-kira kita ini masih menganggap remaja, pemuda, atau seperti apa. Nah, ya. Coba di sini ada yang tahu tidak apa beda remaja dengan pemuda? Ya. Nah, teman-teman ya, hiwafila semuanya, kalau mendengar kata remaja, mungkin benak kita biasanya ingatnya kalau nggak apa? Kenakalan, ya. Ada yang mengatakan tawuran. Terus apa lagi? Wah, musimnya pacaran, gitu ya. Ini memang Masya Allah ya, dalam terminologi saja, begitu pula dengan istilah sosiologisnya, remaja itu berkaitan dengan fase perubahan yang akan dialami oleh setiap kita. Ya, saya juga pernah mengalami masa-masa remaja. Ya, tidak ada yang tiba-tiba langsung tua ya, tapi pasti akan mengalami masa ini. Ya, atau sebutlah fase remaja ini adalah sebuah fase. Namun yang perlu kita ketahui bersama adalah ternyata ada beda remaja dengan pemuda. Ya, bukan hanya dari sisi, kalau kita mungkin menganggap remaja itu yang usianya masih belasan, masih unyu-unyu lah gitu ya. Kalau laki-laki yang sudah mulai ada apa, jakunnya gitu ya, dan lain sebagainya misalnya ya, atau berkumis gitu ya. Kucing juga kan berkumis ya, tapi nggak disebut remaja juga. Nah, maka ada arti yang lain sesungguhnya ya, yang tersirat dari apa yang dimaksud dengan remaja, atau apa beda remaja dengan pemuda. Maka kacamata kita harus diarahkan pada lebih dalam lagi pembahasannya ya. Maka saya akan ajak lebih jauh ya. Tadi sudah di awal sebenarnya kata remaja ini ternyata banyak digunakan dewasa ini justru merujuk pada hal-hal yang, mohon maaf, itu negatif ternyata. Kalau kita dengar tawuran pasti itu remaja. Remaja biasanya disandingkan dengan kenakalan kan gitu ya. Kadang-kadang kalau kenakalan kesananya kayaknya enaknya remaja. Padahal orang tua banyak yang nakal nggak? Ya ada saja yang nakal ya. Tapi jarang-jarang disebut kenakalan orang tua. Tapi kenakalan remaja. Nah, memang ternyata istilah remaja ini diantaranya juga diinginkan oleh musuh-musuh Islam, bahwa kita, setiap kita ya, para pemuda khususnya, mengawali masa mudanya sudah pasti akan mengalami masa remaja. Sedangkan kita punya gambaran masa remaja itu adalah masa dimulainya ketidakstabilan. Nah, coba saya absen nih. Ini Masya Allah ya,
tema ini sebenarnya ada buku menarik ya. Saya ambil dari sebuah buku menarik karangan Ustadz Budi Ashari, remaja antara Hijaz dan Amerika. Ya. Coba ada yang pernah galau? Nah, ini saya sebutin aja ya. Ini biasanya yang banyak terjadi pada remaja. Kira-kira ada nggak dulu? Pernah kita ngalamin nggak? Galau, kemudian mood swing, apa lagi nih? Banyak merasa sedih, sensitif, mudah marah, kehilangan kontrol. Ini kata buku ya, bukan kata saya. Kemudian apa lagi? Ada masalah di sekolah. Kemudian sering bertanya-tanya saya normal apa enggak. Pernah mengalami di antara itu atau semuanya pernah? Ya, Masya Allah ya, ternyata memang para ilmuwan Barat mengkategorikan kondisi-kondisi remaja. Ini hasil apa namanya jurnal ya, meneliti tentang kondisi psikologis para remaja yang umum terjadi. Bahasanya adalah common. Kalau common dalam bahasa Inggris artinya biasa. Ya, common sense artinya logika umum, betul nggak ya? Kalau di luar logika umum kan nonsense kan gitu ya, atau gitu ya, itu masuk di akal kan oleh istilah kita. Nah maka Masya Allah ya, bukan hasil istilahnya, betul-betul ternyata para musuh Islam ini mendoktrin kita sedemikian rupa, memberikan gambaran yang begitu kuat kepada kita bahwa remaja itu harus seperti itu dan dianggap itu biasa atau common. Ya, sehingga ketika mendengar kata remaja, kita dengan mudahnya menyandingkannya dengan kenakalan. Ya, maka pantas ternyata dalam sirah, dalam sejarah saja Rasul itu menyebut kita, yang maksudnya kalian terutama yang para remaja ini, itu tidak pernah dengan sebutan remaja. Ya, Rasul itu lebih senang menggunakan kata syabab, pemuda. Fata, kalau dalam Al-Quran, Allah banyak menyebut kata fata untuk merujuk kepada para pemuda yang luar biasa. Ternyata di Islam, menyebut pemuda itu justru banyak positifnya. Kita sempat heran, apa sebabnya? Sedangkan dalam jurnal-jurnal ilmiah, kita menemukan bahwa akar banyak penyimpangan perilaku itu dimulai sejak remaja. Benar nggak ya? Ada tawuran, itu pasti yang disorot itu adalah remaja. Pernah nggak ada studi kasus misalnya tawuran bapak-bapak antar kampung? Tapi yang disorot itu siapa? Pasti grupnya adalah remaja, benar nggak? Ya, itu sampai sebegitunya. Tapi Allah menyebut para pemuda dengan fata, dan itu merujuk kepada pemuda yang penuh keimanannya, yang kuat keyakinannya. Dan Rasul juga senang menyebut para pemuda yang lainnya dengan kata syabab. Nah, baik. Nah, nanti mungkin insyaallah ya, kita untuk penjelasan selanjutnya kita tunggu setelah jeda berikut. Baik, kita lanjut. Wafillah semuanya. Ya, tadi ternyata ada beda antara remaja dengan pemuda. Nah, kita lihat. Ternyata Al-Quran banyak menyebut kata remaja itu identiknya dengan fata. Atau kalau yang terkecil itu dengan sobi. Ya, ada sibian. Kalau kita bukan nisa sibian, ya beda. Sobiyun itu artinya kalau kita anak kecil, itu sobiyun, ya, itu anak kecil, ya. Maka untuk kata setelah itu ada diantaranya syabab. Kata syabab ini Rasul banyak diantaranya memuji justru para pemuda ini di antara golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Itu menggunakan kata syabab.
Misalnya di antara Rasul pernah bersabda begini, ada 7 golongan orang-orang yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah. Ya, yaumul la zilla illa zilalu. Ya, di hari dimana tidak ada satupun naungan kecuali naungan Allah saja. Maka kata Allah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naunganku. Di antaranya adalah syibabun nasya'a fi ibadati. Ya, itu adalah pemuda yang giat beribadah. Masya Allah. Ini justru pemuda disebutnya dikaitkan dengan di antara golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Bukan golongan orang yang nanti senang tawuran dan masuk neraka, enggak. Tapi Nabi mengatakan nanti ada para pemuda nih yang justru mendapatkan naungan perlindungan dari Allah. Artinya diistimewakan pemuda ini. Positif justru, Masya Allah. Kemudian Al-Quran menyebut kata pemuda, ya, kalian ini dengan istilah fata. Pernah dengar fatayat? Pernah? Ada ya? Apa organisasi perempuan yang di NU ada ya? Nah, ada lagi misalnya kalau sering kita baca surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kata Allah menyebut ada orang-orang yang Allah selamatkan. Ya, ada berapa Ashabul Kahfi ini? Ada berapa? Ada 7, 8, 10? Nah, ya, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, wallahu alam ya. Beberapa sejarah mengatakan ada 7, ada 8, tapi masyhur 7. Ya. Menyebut 7 ini dengan kata fata. Gelar bagi para pemuda, ya, yang dimuliakan Allah, bahkan diabadikan kisahnya dalam Al-Quran dengan surat Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi ini adalah satu surat yang berkisah secara khusus tentang kisah para pemuda. Allah menyebutnya innahum fityatun. Bahasanya fata. Akar kata dari fata. Nah, Allah menyebut Nabi Musa alaihi salam, ya, pernah juga dengan fata. Ya, Nabi Ibrahim sama. Ketika dulu Nabi Ibrahim muda menghancurkan berhala-berhala, dicari oleh waktu itu ada dari kerajaan, siapa ini kok ada yang berani-beraninya menghancurkan berhala-berhalaku, kata. Diinformasikan, disebutkan apa? Ada seorang pemuda, fata. Maka Allah menyebut fata dengan pengagungan luar biasa, mengindikasikan ada sosok para pemuda yang dengan gagah berani menentang keburukan, meskipun itu berhadapan dengan penguasa, meskipun itu dikejar-kejar oleh para penguasa, tapi disebut sebagai pemuda. Bahkan founding father kita siapa? Soekarno, Insinyur Soekarno menyebutnya apa? Berikan aku 10 pemuda, ya, tidak berikan aku 10 remaja, enggak, karena beda. Nah, maka hati-hati kalau kita sudah merasa biasa remaja dikaitkan dengan kenakalan, hal-hal yang buruk, galau, ya, nggak punya tujuan, entah cita-citanya apa. Di Quran diceritakan ada pemuda yang dengan keimanannya berani, ya, menentang penguasa. Ada yang bahkan karena keimanannya mereka rela mempertahankan keimanannya, bahkan sampai jadi buronan satu negara. Menyebut Al-Kahfi, ya, Ashabul Kahfi itu dengan pemuda. Nabi Musa disebut pemuda karena gagah luar biasa. Nabi Ibrahim juga sama disebut pemuda. Nah, maka sesungguhnya kalau kita berkaca dari sirah ini, Allah dan Rasulnya ada harapan besar di pundak kita sebagai para pemuda. Buang jauh-jauh anggapan bahwa remaja dekat sekali dengan keburukan, dengan kenakalan. Buang jauh-jauh. Kalau kita menganggap itu fase yang biasa, galau, ya,
bingung mau ngapain, entah jadi apa, mood swing. Tapi kok Ustadz itu kan terjadi sama aku. Nah, barangkali karena kita terlalu banyak mempercayai apa yang musuh Islam katakan kepada kita. Nah, ini memang harus hati-hati. Sehingga Allah saja dan Rasulnya itu menitipkan apa istilahnya generasi mendatang itu ya terletak pada pundak pemuda. Maka penting sekali peranan pemuda ini. Dulu di pertemuan sebelumnya sudah Ustaz katakan juga ya, ternyata orang-orang yang di sekeliling Rasul, sahabat-sahabat utama yang berada di sekeliling Rasul, sahabat ini disebutkan bahkan dijamin surganya, itu ternyata tidak lebih usianya dari 40 tahun. Dan yang usia 40 tahun ini masih ada dalam buku ini. Yang berusia 30 tahun itu hanya ada 3 orang. Ada yang tahu? Abu Bakar diantaranya, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf. Itu saja yang usia 30. 30-nya pun enggak 39. Yang agak tua memang Abu Bakar 37. Jangan dibayangkan meskipun disebutnya Abu Bakar, jangan dibayangkan sudah beruban. Iya, mungkin kalau sudah tua beruban. Tapi saat memperjuangkan Islam, awal-awal memeluk Islam, justru dikelilingi Nabi itu oleh para pemuda. Masya Allah. Ya, lihatlah Islam berkembang maju ya ke seluruh dunia, bahkan awalnya dirintis oleh para pemuda, dirintis oleh tangan-tangan dingin para pemuda, dirintis oleh kaki-kaki berani para pemuda. Insya Allah ya. Jadi jangan bayangkan bahwa peradaban ini akan unggul atau dikuasai oleh orang tua, tapi oleh kalian. Maka kami menitipkan cita-cita ya, kejayaan Islam di pundak kalian. Maka kalau di pundak kalian sudah ada keyakinan cita-cita tinggi akan Islam, maka masalah-masalah remaja itu saya yakin itu hanya hal kecil saja. Nah, baik ya rekan-rekan semuanya, ikhwah fillah semuanya, mari kita simak kembali jeda yang akan lewat berikut ya, nanti kita lanjutkan. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, kita kembali lagi, Masya Allah ya, tadi terkait pemuda dan remaja. Akhirnya kita tahu Masya Allah ya, betapa Allah menitipkan rencana yang luar biasa untuk para pemuda ya. Rasul saja dikelilingi oleh para pemuda ya, bukan bapak-bapak, ternyata para pemuda ya. Tadi saya tambahkan hanya 3 yang usianya 30 tahun ke atas ya. Bahkan 2 orang diantaranya belum lewat 35 tahun ya. Dan sisanya 20, bahkan ada yang belasan ya. Sayyidina Ali bahkan dikatakan, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Bayangkan ya, itu adalah para pemuda yang mengelilingi Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan Islam ya. Bukan tanpa sebab baginda Nabi memilih para pemuda ini, karena Nabi tahu ada kekuatan besar yang tersimpan pada diri para pemuda. Masya Allah ya. Sehingga Allah menyebut para pemuda ini dengan fata, atau Rasul menyebutnya dengan syabab ya. Maka buang jauh-jauh anggapan remaja itu dekat-dekat dengan nakal, remaja itu dekat-dekat dengan jerawatan. Sudahlah ya, itu kondisi biologis biasa ya. Atau kita kenal dengan istilah pubertas, benar nggak ya? Di masa remaja itu istilah pubertas dari siapa coba? Barat ya. Anda tahu nggak pubertas itu apa? Masya Allah, mohon maaf ya, itu dari istilah pubik ya. Itu mohon maaf ya, nanti silahkanlah yang belajar biologi tahu tuh. Itu istilahnya, kenapa harus seperti itu? Maka Nabi memilih kata yang tepat, fata
Itu berarti tumbuh, berkembang, ada semangat motivasi di sana. Ya, syabab sama ya, di dalamnya mengandung keberanian dan kekuatan. Maka lahir di generasi Nabi itu para sahabat yang luar biasa. Sayyidina Ali, coba ada yang tahu tidak? Sayyidina Ali itu terkenal dengan apa? Ada seorang pemuda, ya, bahkan dilecehkan karena fisiknya masih anak-anak, tapi bertarung dengan pegulat senior yang tidak pernah dikalahkan. Ya, ini dari kalangan orang kafir Quraisy, kalah oleh seorang Sayyidina Ali. Dan tahu tidak? Sebelum bertanding, Sayyidina Ali masih sakit mata. Kalau kita nyebutnya apa? Bintitan mungkin. Itu betulan di sejarah. Ya memang kalau anak-anak kan biasanya bengkak mata, benar nggak? Entah merah karena apa. Itu anak-anak, khasnya penyakit anak-anak kan begitu. Bertarung dengan orang dewasa yang siapapun belum pernah ada yang mengalahkannya. Pemuda ini. Ini pemuda. Bukan orang tua. Nah, maka ihwafillah yang dirahmati Allah, betul-betul kita pertama kali adalah tanamkan dalam benak kita bahwa kalian ini adalah pemuda. Dengan kata lain, pemuda itu memiliki energi yang luar biasa. Ya. Pada masa inilah kalian akan memperoleh cita-cita besar kalian. Maka pemuda yang hebat sesungguhnya adalah yang bisa memelihara cita-cita tinggi. Dan cita-cita tinggi yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah li'ila'i kalimatillah, yaitu meninggikan kalimat Allah. Sayyidina Ali jadi besar, ya. Abu Bakar, Umar. Kalau cek sejarah Umar, masya Allah, ya, itu lebih preman dari preman yang ada. Berubah drastis. Pemuda Umar ini, jangan bayangkan sudah tua, pemuda. Ya, pemuda. Ada yang ngajak gulat, penduduk Mekah diajak gulat oleh dia yang berani melawan atau menentang keislamannya. Ayo gulat denganku. Ditantang demikian oleh Umar. Dari pagi sampai maghrib tidak ada satupun yang mengalahkannya. Pemuda tuh. Ya, insya Allah. Maka jangan bayangkan lagi, jangan pernah ada dalam benak kita pemuda itu loyo. Ya. Tapi pemuda itu punya kekuatan luar biasa. Nah, silakan nih ikhwah fillah yang dirahmati Allah, masya Allah ya. Tadi kita sudah sedikitnya tahu lah, ya, apa beda remaja dengan pemuda. Nah, tentu nih kita semua biasanya ada permasalahan di seputar ya mungkin khasnya para pemuda atau khasnya para remaja apa nih? Apa sudah menggambarkan belum pemuda yang dicita-citakan oleh Allah dan Rasulnya? Nah, silahkan, ada yang mau bertanya tidak? Apa dong? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Alata. Izin bertanya. Sebentar, dari mana? Dari SMK 2 Tasikmalaya. Silakan. Kenapa remaja sekarang banyak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Ya, kenapa remaja sekarang banyak terjerumus ke pergaulan bebas? Masya Allah ya, ini tadi sudah dibahas di depan. Memang coba pergaulan bebas banyaknya kita ngehnya ke siapa? Remaja apa? Padahal yang dewasa juga banyak yang pergaulan bebas. Tapi dalam bawah sadar kita bahwa yang senang dengan pergaulan bebas itu adalah remaja. Dan itu adalah keliru sebenarnya. Bahkan secara bahasa gramatikal kita digiring untuk itu. Tidak sadar kita digiring untuk itu. Nah, maka tadi kenapa remaja banyak yang terjerumus kepada pergaulan bebas. Di antaranya tadi pertama itu. Ya, secara bahasa saja kita digiring bahwa remaja itu menganggap biasa dengan pergaulan bebas. Ya, gimana lagi kalau nggak terjerumus karena memang dianggap biasa. Ya, kita menganggap biasa nggak ada. Misalnya gini, ada orang tua yang keluyuran malam-malam dengan remaja yang keluyuran malam-malam, kita lebih buruknya ngelihatnya yang mana? Remaja. Padahal ya sama-sama buruk, benar nggak? Ya, sama-sama buruk. Kenapa kita memandangnya berbeda? Nah, maka tadi secara istilah saja kita sudah digiring ke sana. Ada anggapan bahwa itu biasa. Itu satu. Kedua, kenapa remaja begitu mudahnya
ya, terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, ihwafillah, betapa kita ini, kehidupan kita, diri kita ini banyak dipengaruhi, besar pengaruhnya terhadap kita itu diantaranya adalah siapa teman-teman kita. Maka dalam fase pendidikan dalam Islam diajarkan sebenarnya kita ini diajarkan atau dianjurkan untuk memilih teman. Memilih teman itu dianjurkan. Mungkin ada yang jualan, sok silahkan bertemanlah dengan siapa saja. Ya, mungkin benar, tapi yang paling benar adalah pilihlah teman-temanmu. Maksudnya apa? Dengan siapa kamu akan berteman? Kita mungkin tahu ya, kalau kita bersahabat dengan penjual wewangian parfum, maka kira-kira gimana? Kita akan terkena harumnya. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, berpeluh keringat, apa yang akan kita dapatkan? Minimal baunya. Atau kalau enggak cipratan dari besinya. Benar nggak? Meskipun kita tidak ikut, ya, maka sahabat-sahabat kita, lingkungan sekitar kita akan punya pengaruh besar. Maka diantara sebab para remaja banyak terjerumus adalah dia tidak pandai memilih siapa temannya. Nah, itu ya, mungkin dua itulah, ya. Ya, jadi mudah-mudahan para pemuda bisa milih teman. Milih teman itu harus kok, ya. Masa iya untuk kepentingan kita nggak mau milih teman, ya. Kalau kita ingin pandai, ya pilihlah teman-teman yang pandai, kan itu mudah sekali, ya. Kalau kita ingin pandai berenang, maka kita mesti mencari teman yang pandai berenang. Nggak mungkin kita nyari teman yang pandai melompat saja, tiba-tiba ingin punya cita-cita ingin pandai berenang. Nah, itu kan aneh. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Silahkan barangkali ada dari yang lainnya bertanya. Oh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sipa Sabila dari Sekolah SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Ya, Izin bertanya, kenakalan remaja apa saja yang harus kita hindari? Nah, gitu ya. Kenakalan remaja apa saja yang harus kita hindari? Oke, karena disebutnya kenakalan, baiknya semua dihindari. Ya. Tapi kadangkala ada yang memang masalah ya, ini menyebut kenakalan, saya yakin karena kadang-kadang menyebut berbeda. Ada pemuda berbeda dengan apa yang dipikirkan orang tua dianggapnya nakal. Maka kita punya sekian contoh tentang para pemuda yang bukan hanya berbeda dengan keluarganya, bahkan dengan rajanya. Ini dengan rajanya, bukan bapaknya. Dengan rajanya, bukan emaknya juga, tapi dengan rajanya. Wah, ini bukan kaleng-kaleng berarti. Ya, debatnya bukan sama emak sama bapaknya, tapi sama rajanya. Bahkan jadi buronan gara-gara berbeda pendapat dengan rajanya. Nabi Ibrahim, pemuda dulu, ya, yang ngampakin berhala-berhala, ya, dikampak, dipotong tangannya, kakinya tuh berhala yang besar-besar. Ada yang dipotong lehernya, terakhir disangkutkan kampak itu di berhala yang paling besar. Ya, ini pemuda nih, Ibrahim. Nabi Ibrahim jangan bayangkan sudah tua beruban segala macam. Ini masih muda. Mencari jati diri kan kalau istilah kita ya. Itu sampai ditanya, pasti kamu ya? Oh, ya. Ini pemuda yang ditanya. Itu tidak ada gentar sama sekali. Diancam segala rupa ya. Ini pasti kamu yang melakukan. Ibrahim dengan entengnya, masa iya saya? Coba tanya tuh. Kampaknya kan ada nyangkut di berhala yang besar. Kayaknya lagi marah tuh berhala yang besar sama yang kecil-kecil. Kayaknya songong mungkin ya. Berhala yang kecilnya songong kayaknya. Jadi dihabisin tuh sama yang besar. Itu sama mereka saja yang menyembah berhala itu berkata, kamu sudah gila. Ya lebih gila kalian menyembah berhala. Padahal tidak bisa apa? Wah, itu sampai begitu. Itu pemuda berani dengan luar biasa berkata-kata demikian. Itu bahasa demikian. Apakah sampai di sana berhenti? Tidak. Coba ancaman apa Nabi Ibrahim selanjutnya? Udah pusing tuh negara. Gimana? Sudah, aku bakar hidup-hidup kamu. Betul tidak? Kira-kira menangis tidak Ibrahim? Tidak. Rileks saja Nabi Ibrahim. Maka kata Allah, ya narukuni bardaw wa salama ala Ibrahim.
muncul mukjizat itu, muncul keberaniannya Ibrahim, ya, ketika dikatakan kamu akan aku bakar hidup-hidup, itu setelah Allah kasih tahu bahwa santai Ibrahim, apinya akan dingin, gitu nggak? Apa Nabi Ibrahim tahu-tahunya api jadi dingin. Dan yang terjadi ternyata adalah Nabi Ibrahim tahu-tahu api jadi dingin. Artinya apa? Rileks, Nabi Ibrahim nggak ada takut-takutnya. Itu pada pemuda. Ya, maka ya apa namanya? Ya tadi ya, Masya Allah. Kita kayaknya masalah kenakalan apa yang harus dihindari, kenakalan remaja. Kita harus perbanyak referensi para remaja mana yang memperoleh kejayaan luar biasa. Maka ambillah referensi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, atau yang dekat misalnya Al-Fatih usia 20 tahun diangkat jadi sultan. Teman-teman usia berapa sekarang? 17 tahun. Kepikiran nggak jadi raja? Ngurus negara, kepikiran nggak? Nggak. Maka berpikirlah bagaimana Al-Fatih berpikir. Berpikirlah bagaimana Nabi Musa berpikir ketika itu juga. Nabi Musa juga pernah remaja seperti kita-kita. Nabi Ibrahim juga sama, pernah muda seperti kita-kita. Maka berpikirlah sebagaimana Ibrahim kala itu menghadapi raja yang dengan pongahnya mengatakan ini adalah Tuhanku, padahal berhala yang tidak ada daya dan upaya. Maka berpikirlah besar seperti itu. Maka kalian akan jadi pemuda yang luar biasa. Itu ya. Mudah-mudahan bisa sedikitnya menjawab. Baik, pertanyaan terakhir. Silakan. Siapa ini namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Rahma Sukmawati dari SMK 2 Dari Tasikmalaya. Silakan Kak Ajeng. Sebelum tanya Bu ya. Ya, mangga. Kenapa remaja sekarang cenderung lebih sering overthinking, insecure, ya. dan masalah-masalah lainnya? Waduh, Masya Allah ini. Yang sedang booming sekarang. Betul. Baik, ini pertanyaannya Masya Allah ya. Ini memang overthinking, terus apalagi. Ya ini Masya Allah ya, memang wallahu alam. Apakah ini benar nggak kayak gitu ya? Overthinking dan kadang sering dibandingkan ya. Dulu mah ya, perasaan pemuda zaman baheula mah nggak begini misalnya, atau gimana. Ya memang ada masanya ya, beda-beda tiap zaman itu memang beda-beda. Pemuda zaman dulu dengan zaman sekarang ya berbeda. Tapi yang perlu kita pahami dan yang kita ketahui adalah anggapan-anggapan seperti itu memang seperti benar adanya ya. Kok banyak pemuda sekarang yang demikian. Tapi itu yang muncul ke permukaan sebenarnya. Ya tadi ya, maka buang jauh betul-betul istilah remaja dan sifat-sifat yang buruk yang melekat padanya. Itu harus kita buang jauh-jauh. Karena sebenarnya dalam pemuda itu juga melekat sifat-sifat yang lain yang baik luar biasa. Itu yang perlu kita ingat. Maka tadi ya, insecure, nggak pedean misalnya. Ada kok ya para pemuda, ya mungkin kita mainnya kurang jauh jangan-jangan ya. Mainnya kurang jauh, teman-teman kita circle-nya mungkin kurang luas. Ada yang masih remaja-remaja atau seusia kita, Masya Allah prestasinya luar biasa, sudah mendunia ya. Ada ya, Ustadz baru tahu ya, ada di antaranya misalnya nih yang lagi rame ya di Palestina ya. Para mujahidin itu jangan dibayangkan juga sudah pada tua ya. Pasukan mujahidin Hamas itu sudah tua, jangan dibayangkan. Itu para pemuda. Kalau kita, kenapa sih para pemuda sekarang insecure? Kalau ngelihat yang itu kira-kira insecure nggak? Coba gimana jadi kitanya yang insecure ya? Itu para pemuda sama, anak muda. Itu yang dulunya anak-anaknya tiap hari dengar suara bom, itu ya mereka. Ya, masa iya kita menyebut mereka insecure, nggak pedean? Masa iya? Coba dengan gagahnya melawan tentara Zionis Israel, padahal persenjataan mereka kalah jauh. Benar nggak? Kurang canggih apa Israel senjatanya? Insya Allah ya.
Tapi itu lihat ya para tentara Hamas. Maka perluas cakrawala kita. Ya, barangkali memang mungkin itu yang muncul di dekat kita yaitu. Maka kita perluas dan gak bisa digeneralisir. Ya, gak bisa dihukumi sama semua. Ada ya remaja lain, pemuda lain yang justru berprestasi luar biasa. Ya, itu diantaranya ya para pemuda di Gaza, usia muda. Bayangkan, ini para dulu pernah disampaikan juga ya, Hamas itu sudah menyiapkan 30.000 pasukannya. Itu para penghafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Ini pasukannya 30.000 yang hafal 30 juz. Itu anak muda semua. Ada yang 8 tahun, usia 8 tahun menghatamkan juz 1 dari Fatihah sampai An-Nas. Juz 1 Fatihah ya, bukan dari Fatihah kemudian apa? Al-Falaq ke sana bukan ya, tapi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai Anas dalam satu majelis ba'da subuh sampai asar. Usia 8 tahun. Lancar luar biasa. 8 tahun. Masya Allah. Kira-kira kita nyebut itu insecure nggak? Kitanya yang dewasa saja jadi insecure ngelihat para pemuda anak-anak luar biasa kayak gitu. Itu kan Masya Allah membanggakan luar biasa. Nah, maka perluas. Ketika kita memperluas cakrawala kita tentang pemuda sesungguhnya, maka perlahan kita akan menemukan siapa sesungguhnya atau potensi apa yang dimiliki oleh para pemuda. Kalau kita sudah punya keyakinan itu, maka kita ada keyakinan dalam diri kita, kita pun pasti bisa. Itu Masya Allah ya. Dan tidak terasa ini Masya Allah sudah di penghujung acara ya. Masya Allah, ini pembahasan tentang pemuda sebenarnya masih panjang sekali, luar biasa ya. Ingin sekali kita ya, saya sendiri juga Masya Allah ya, bukan berarti saya sudah menjadi pemuda yang luar biasa, tidak ya, tapi setidaknya cita-cita ya menjadi pemuda yang luar biasa itu bisa ditularkan kepada teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan seperti itu. Baik, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Tentu kehebatan apapun dalam sebuah generasi atau peradaban itu tidak lepas juga atas kehendak Allah, atas kudratnya Allah, atas irodahnya Allah. Maka penting bagi kita semuanya untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Kita mohon betul-betul kita ini diberikan kekuatan ya, diberikan hidayah, diberikan taufik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai generasi yang utama yang pernah terjadi di masa Rasul. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawatsikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa barik wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat, ibroh, dan juga tambah semangat sebagai generasi para penerus hidup para pemuda. Itu saja ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap semangat, buang jauh-jauh apa sebutan negatif tentang remaja. Kita pegang teguh bahwa pemuda pun bisa dan punya potensi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.